Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini. Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini. Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat, mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya, gitu ya. Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dimas di Coders Indonesia. Dan kali ini kita masih belajar tentang PHP gitu. Lebih tepatnya akan mengkoneksikan PHP dengan MySQL atau database MySQL. Bagaimana kisahnya? Halah kisah. Bagaimana ceritanya? Lanjut aja. Kuy gaskeun. Yuk kita bahas bagaimana alur kerja kita ketika akan menggunakan PHP dan MySQL. Jadi di sini gue udah ngegambarin gitu ya. Ada user, di mana user ini harus memprovide beberapa parameter. Itu ada hostname-nya, localhost umumnya ya. Username umumnya root. Terus passwordnya biasanya nggak ada password. Database name-nya ya nantilah kita sesuaikan gitu ya. Nah ini harus disesuaikan. Kalau XMPP kalian ini tidak dirubah-rubah, ini biasanya sama hostnya localhost, username-nya root, passnya none, nggak ada gitu ya. Database name-nya database yang kita akses. Nah nanti parameter ini kita masukin ke si kelas ini, MySQLi sebagai parameternya ya si kelas ini. Nanti si kelas MySQLi akan melakukan koneksi ke database. Jika database-nya terkoneksi gitu ya, sudah terkoneksi, kita bisa menggunakan fungsi yang merupakan metode dari si ini gitu ya, bernama fungsi query. Di mana fungsi query ini menerima parameter berupa string yang isinya adalah query language-nya, bisa select, insert, delete atau update gitu ya. Seperti itu. Nah, jika query-nya berhasil atau eksekusi query-nya berhasil, maka akan diberikan data yang diminta. Lalu kita akan menggunakan fungsi lanjutan fetch assoc atau fetch array yang mana ini akan merubah data ini menjadi iterable data. Artinya data ini nanti bisa diolah gitu, entah itu di perulangan atau dipecah dan lain halnya. Dan ini akan diberikan ke si user. Dalam hal ini user adalah kita. Jadi simpel ya. Dari user provide ini masuk ke MySQLi, terus terkoneksi lalu ke query. Di query tinggal masukin query stringnya, lalu diberikan datanya, kita rubah menjadi iterable data atau data yang bisa diiterasi. Gimana? Mudah kan ya? Lanjut aja ke Heidi SQL. Silahkan dibuka Heidi SQL-nya. Lanjut. Gas ke. Nah, sebelum ke Heidi SQL, kita pastikan bahwa kita sudah mengaktifkan ini nih, si MySQL. Dan pastikan portnya ada di 3306, oke? Statusnya running, Apache-nya juga running. Oke, ini same control panel. Nah, kalau sudah, kita close aja, terus kita buka ke Heidi SQL. Oke, nah Heidi SQL. Jadi di sini kita masukin hostname-nya 127.0.0 atau .1 atau localhost gitu ya. Nah, terus usernya adalah root karena gue belum dirubah-rubah. Terus passwordnya tidak ada, portnya tadi disesuaikan dengan same 3306. Adapun yang biasanya 3308 silahkan disesuaikan. Nah, kalau sudah begitu, open. Just tunggu lama. Oke. Gitu ya. Nah, misal kita membuat membuat yang baru gitu ya. Kita buat database baru. Sini klik kanan di sini ya. Terus create new database. Nah, misal di sini latihan PHP. Collection-nya di general aja gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini mana? Oh, ini nih. Ada database baru bernama latihan PHP. Kenapa gue menyarankan menggunakan Heidi SQL? Karena di sini begitu ada operation di dalam database, di sini ada statusnya bagaimana cara menampilkan datanya. Jadi nanti kita tinggal kopas-kopas aja gitu ya. Oke, oke. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah berhasil membuat satu database baru bernama latihan PHP. Lalu kita coba membuat satu tabel dengan cara di sini klik kanan di database-nya ya. Terus create new, terus table. Oke. Nah, ada sini kan, misal tabelnya tabel apa ya?
tabel Hiromage lah ya. Namanya adalah tabel, kok tabel sih? Tabel Hiromage gitu ya. Nah, terus di Hiromage sini pastikan kita menambah satu kolom dengan menekan tombol Add seperti ini. Nah, di dalam database aturannya setiap satu row data harus memiliki key identifier atau harus memiliki satu ID yang bisa dipercaya. Artinya identitasnya lah gitu kan. Ibaratnya kalau di hidup kita tuh KTP. Jadi ID ini sebagai KTP-nya si data gitu ya. Itu saja ID-nya seperti itu. Lalu data tipenya kita pakai integer boleh gitu ya. Terus di sini default-nya kasih auto increment, maksudnya adalah dia akan otomatis menambah nilai si ID nantinya seperti itu. Jadi dipastikan tidak ada nilai yang sama gitu ya. Kan sama kayak KTP nggak mungkin ada yang sama antara satu dengan yang lain. Harusnya seperti itu. Oke, kita udah punya satu kolom bernama ID. Nah, terus kita bikin kolom baru dengan cat add di sini gitu ya. Misal namanya nama hero-nya gitu ya. Nama hero. Tipe datanya kita teks. Nah, kita ambil jangan teksnya tapi varchar aja. Oke. Jadi di sini banyak banget ada JSON tuh ya, ada teks atau binary atau date dan lain-lainnya. Tapi sampai saat ini kita di varchar saja sudah cukup. Nah, ini panjang karakternya ada 50. Nah, ini defaultnya kita bisa pakai null aja dulu ya. Jadi kalau nggak ada isinya dia akan diisi oleh nilai null seperti itu. Nah, terus satu lagi kolom lah biar agak banyak ya. Nama oh ya ini tipe. Tipenya varchar sama ya. Tipe hero-nya ya, tipe hero nama kolomnya. Tipe datanya varchar, panjangnya 50, ininya 0. Terus satu lagi, damage. Gitu ya. Damage-nya kita kasih integer, panjangnya ya segitu aja lah ya. Kita kasih custom aja. Default value-nya 0. Oke, jadi di sini kita udah punya 4 kolom, ID, nama hero, tipe hero, dan damage. Nah, terus sebelum lanjut, jangan sampai ketinggalan nih. Kita harus membuat sebuah yang namanya primary key, di mana primary key ini yang tadi saya bilang sebagai identitas dari si data setiap satu row-nya. Oke, kita tambah set, terus rubah tipenya menjadi primary. Nah, jadi primary key kan. Terus kita drag si ID ini ke sini. Tes. Oke. Sekarang kolom ID, isi dari kolom ID menjadi identitas untuk kolom-kolom yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah sampai di sini bagaimana? Kita save. Tes. Lihat di sini statusnya create tabel Hiromage dan berhasil. Oke. Nah, kalau berhasil, misalkan belum ada nih Bang, refresh aja dulu. Nah, pasti ada satu nama tabel bernama tabel Hiromage gitu ya. Kalau di sini lihat data gitu ya, ada 4 kolom. ID sebagai primary key, nama hero, tipe hero, dan damage. Kita contoh buat satu data. Plus, ada tanda plus ini ya. Nah, seperti itu. Ini tidak usah diisi karena dia sifatnya auto increment. Nama hero-nya misal biasa Zas gitu ya. Tipe hero-nya adalah offlane. Offlaner gitu ya. Damage-nya 80 misal seperti ini. Oke. Begitu beres, dia akan langsung di save. Tuh, ID-nya langsung menggenerate otomatis. Kalau misal kita tambah satu lagi row, gitu ya. Kita tambah satu lagi row, misal Kadita gitu. Kadita, tipenya adalah burst, damage-nya 100 gitu ya. Begitu kita enter, nah seperti ini, lihat otomatis nambah. Nah, jadi maksud dari primary key ini adalah dalam satu row ini identitas si Kadita adalah 2. Zas ID-nya adalah 1. Jadi kalau kita manggil, tolong dong ambilin satu Hiromage ber-ID 2. Nah, berarti artinya mendapatkan Kadita. Tolong dong ambilin Hiromage dengan ID 1, berarti kita mendapatkan Zas seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi operasi tabelnya dengan mudah bisa kita lakukan dengan menggunakan HeyDSQL. Oke? Bukan promo sih, tapi memang ini gratis dan memang sangat membantu seperti itu ya. Dan kalau kalian lihat, begitu kita melakukan operasi apapun di sini ada nih, select ID, nama hero, tipe hero, damage from latihan php.tabel Hiromage di mana ID-nya sama dengan 2.
Kalau kita kopas ini nih, kita kontrol Ctrl C gitu ya. Kita paste ke sini. Jadi maksudnya adalah pilih kolom ID, kolom nama hero, tipe hero, dan kolom damage dari database latihan PHP dengan tabel hero mage di mana ID-nya sama dengan 2 ya. Karena tadi ID ini adalah integer alias bukan karakter gitu ya, bukan teks lah gitu ya. Maka tidak usah menggunakan tanda kutip gitu ya, karena dia integer. Oke, nah kalau kita execute ini, lihat keluar Kadita. Jadi dengan ID 2 adalah nama hero-nya Kadita, tipe hero-nya burst, damage-nya 100. Kalau kita isi 1 seperti ini, dapatnya adalah Zaz. Bagaimana kalau 3? Kira-kira tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa dikembalikan, atau datanya tidak tersedia. Seperti itu. Gimana, mudah kan? Kalau kalian mungkin terlalu cepat, tinggal diulangin lagi dari awal untuk section ini ya. Nah, untuk section pembuatan database, mungkin di sini kita lanjut ke Visual Studio Code. Kuyah, gas ke. Oke, kita masuk ke dalam ke dalam Visual Studio Code gitu ya. Nah, di sini gue membuat satu folder baru bernama database, yang mana isinya nanti adalah semua file yang berhubungan dengan sesi database kita gitu. Dan tadi kita kan sudah melakukan di HDSQL itu disebut dengan proses read atau pembacaan data dari database. Oleh karena itu, biar nggak bingung, gue bikin satu file bernama read.php gitu ya. Oke, kita tutup dulu ini biar nggak terlalu sempit. Nah, terus kita mulai dari PHP heula guys gitu ya. Kalau kita lihat di awal tadi, kita harus menyediakan sebagai user gitu ya, harus menyediakan parameter yang akan dimasukkan ke dalam MySQL, yaitu dimulai dari hostname gitu ya. Hostname-nya kita pakai localhost, terus usernya kita pakai root gitu ya. Ini balik lagi ke awal ya, kalau misalkan bingung dari mana itunya. Nah, ini passwordnya tidak ada, dan variabel database name seperti itu. Database name-nya kita isi dengan latihan PHP. Oke, sampai sini kita udah menyediakan parameter. Lanjut, kita membuat sebuah variabel bernama connection, yang mana merupakan instance dari si MySQL di sini ya. Tuh MySQL. Lihat. Kalau kalian lihat, parameternya adalah hostname, username, password, database, dan port dan socket. Untuk port dan socket ini tidak usah diisi, dia akan otomatis terisi sesuai settingan defaultnya seperti itu ya. Nah, kita isi aja langsung. Yang pertama isi hostname gitu ya. Yang kedua isi user. Ya, user MC. Ketiga isi password. Yang keempat isi database name. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah mempunyai satu variabel bernama connection yang menampung MySQL. Nah, untuk mengindikasi kalau misalkan koneksinya gagal, kita bangun suatu logika OR gitu ya. Jika gagal atau gagal, maka tampilkan die. Dies ya, die. Gagal koneksi guys, gitu ya. Tinggal koneksi, sip. Ini maksudnya jadi ketika MySQL-nya gagal gitu ya, maka dia akan menampilkan ini, gagal koneksi guys gitu ya. Oke, kalau sudah begitu lanjut ke selanjutnya adalah membuat query gitu ya. Membuat query gitu. Sebelum membuat query, kita harus membuat satu variabel bernama SQL. Seperti ini. Nah, SQL-nya bisa kita ambil dari sini yang tadi, bisa dikopas dari HDSQL gitu ya. Kita kopas yang sudah ada saja. Yang sudah ada, simpan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita kasih tanda ini, lalu kopas. Kita isi angka 2 gitu ya, ID-nya tadi 2. Nah, seperti ini. Jadi select semua kolomnya gitu ya. Dari dari tabel. Alah, susah amat sih. Select kolomnya dari database latihan PHP, table hero mage di mana ID sama dengan 2. Oke, itu udah beres. Terus ke laksanakan query-nya gitu ya. Kita buat variabel baru bernama query. Nah, ini akan melakukan
fungsi query. Kalau yang pusing dari mana itu datangnya, tinggal lihat dari awal. Intinya query ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh si MySQL. Kalau kalian lihat, fungsi query ini harus diinput dengan satu query yang berupa string. String ya, string query. Nah, kita masukkan variabel SQL. Sip. Oke, nggak ada error. Oke, sip. Nah, seperti itu. Jadi dari sini nanti query lihat, kalau lihat return-nya gitu ya. Return dari si query adalah MySQL result atau nilai boolean. Jika gagal akan memberikan nilai false gitu ya. Jika berhasil akan memberikan nilai apa? Jika berhasil akan memberikan nilai data seperti itu. Nah, oke. Untuk memastikan bahwa datanya ada, kita gunakan if gitu ya. Dan kita panggil query gitu ya. Variabel query, lalu cek apakah ada baris datanya gitu ya, num rows. Apakah num rows-nya tidak sama dengan 0 alias ada. Nah, jika ada, kita iterasi data seperti itu ya. Nah, untuk iterasi data kita menggunakan while, perulangan itu ya, untuk mengambil setiap barisnya atau row. Oke, oke. Lalu kita panggil datanya query menggunakan arrow sign, lalu kita fetch assoc seperti ini untuk menjadikan data iterasinya sebagai objek gitu ya. Terus kita cetak pakai vardam dulu aja lah biar enak. Vardam $sign row. Sip. Kita save. Sampai sini kita save dulu, lanjut ke sini. Localhost gitu ya. Latihan PHP database. Oke. Ada read.php. Lihat kalau kita page source gitu ya. View page source. ID string 2, nama hero Kadita. Tipe hero burst, damage-nya 100. Karena ini sesuai ya. Si Kadita memiliki ID 2. Coba kalau kita 1, save di sini gitu. Terus kita refresh. Lihat, jadi Zaz offlaner, damage-nya 80. Ini menggunakan vardam. Kalau misalkan kita echo atau echo gitu ya. Kita echo gitu ya. Echo $sign-row. Terus di sini ada nama hero. Nah, $sign-row terus kita panggil nama hero. Nama hero merupakan nama kolomnya. Nama kolom dari si row gitu ya. Si row, nama kolom dari si database. Kita set. Oh, nama hero non objek. Ini array, sorry. Oke, fetch si row ini udah menjadi array. Sorry guys. Echo gitu ya. $sign-row kita panggil dengan nama hero gini. Yoi. Save terus Zaz gitu ya. Kalau misalkan kita rubah ininya jadi 2 alias milik Kadita, jadi Kadita. Seperti itu. Kalau misalkan jadi 3, apakah yang terjadi kalau dipanggil lewat PHP? Tidak ada, karena memang si ini tidak dilaksanakan gitu ya. Karena tadi ini tidak dilaksanakan alias num rows sama dengan 0. Kalau nggak percaya kita lihat nih. Else gitu ya. Kalau num rows-nya sama dengan 0, kita nggak echo lah, kita vardam aja. Vardam, kita lihat lebih umumnya si hasil data query-nya seperti apa. Nah, kalau tidak, terus tuh. MySQL result current field integer 0, field count 4, length 0, num row-nya 0. Jadi num row-nya 0 gitu ya. Num row-nya 0. Jadi si query ini datanya 0. Bandingkan kalau kita ini pindahin ke sini nih. Ke sini, tes gitu ya, vardam ketika si num row-nya ada. Kita ganti ininya jadi milik si Zaz, ID-nya berapa? 1 gitu ya. Terus si Zaz objek num rows-nya adalah 1. Seperti itu. Jadi itu dia bagaimana cara membaca data dan mengkoneksikan si PHP dengan juga database. Daripada kepanjangan videonya, kita akhiri sampai di sini dulu. Next video kita bahas tentang bagaimana cara kita menginsert data dari PHP ke dalam MySQL atau MySQL gitu ya.
Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.